mempresentasikan tugas yang saya bawa dari MKMPV yang telah dibimbing oleh Miss Meta Kemala yang bertema kultur sekolah menuju budaya mutu melalui pelayanan prima, mengajak memahami dan mengembangkan kultur sekolah positif melalui pelayanan prima untuk membangun budaya mutu. Apa itu kultur sekolah? Kultur sekolah merupakan pola nilai-nilai kepercayaan dan tradisi yang terbentuk melalui sejarah sekolah. Ini mencakup norma-norma perilaku, kebiasaan, ritual, dan simbol yang membentuk cara kita melakukan sesuatu di sini dan menjadi identitas unik sebuah lembaga pendidikan. Komponen-komponen kunci kultur sekolah terdiri dari aspek yang terlihat, artefak fisik, kegiatan, upacara, dan tidak terlihat, nilai-nilai keyakinan, asumsi dasar, interaksi sosial antar warga sekolah, kebijakan institusional, dan iklim psikologis juga menjadi bagian integral dari kultur sekolah. Signifikansi dalam pendidikan kultur sekolah yang positif mempengaruhi prestasi akademik, kesejahteraan psikologis siswa dan guru, serta efektivitas organisasi sekolah. Kultur kondusif menjadi penentu utama keberhasilan implementasi program pendidikan dan inisiatif perubahan di sekolah. Ada 5 karakteristik kultur sekolah positif. Yang pertama yaitu nilai-nilai bersama, kedua norma perilaku, ketiga simbol dan tradisi, ketiga kepemimpinan kolaboratif, kelima komunikasi terbuka. Kultur sekolah positif menciptakan rasa memiliki dan kebanggaan di antara seluruh warga sekolah. Ketika nilai-nilai bersama dihayati dengan kuat, siswa dan staf mengembangkan identitas kolektif yang mendorong pencapaian tujuan bersama dan pengembangan diri. Pelayanan prima dalam konteks sekolah. Ada 3 pelayanan prima dalam konteks sekolah, yaitu konsep dasar, prinsip utama, manfaat signifikan. Di era kompetitif saat ini, pelayanan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan bagi institusi pendidikan yang ingin bertahan dan berkembang. Sekolah yang menerapkan standar tinggi dalam pelayanan akan lebih mampu menarik dan mempertahankan siswa berkualitas serta staf berdedikasi. Pada implementasi pelayanan prima di lingkungan sekolah, ada 3 implementasi, yaitu pertama pelayanan administrasi. Administrasi yang efisien dan komunikatif meningkatkan pengalaman warga sekolah dalam interaksi dan pengelolaan data. Yang kedua, fasilitas dan infrastruktur. Fasilitas yang bersih, nyaman, dan institusi dan inklusif menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan mendukung pembelajaran yang dasar. Efektif. Yang ketiga, ada bimbingan dan konseling. Layanan konseling yang holistik membantu siswa mengatasi masalah akademik, sosial, dan emosional secara efektif. Pelayanan prima dalam konteks kelas. Ada pembelajaran PAIKEM, ada pengelolaan kelas efektif, ada komunikasi positif. Pembelajaran PAIKEM yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Melibatkan siswa aktif dalam suasana belajar yang menyenangkan dan efektif. Sedangkan pengelolaan kelas efektif, ruang kelas tertata, prosedur jelas, dan pengaturan waktu yang efisien, menciptakan ruang kelas tertata, prosedur jelas, dan pengaturan waktu yang efisien, menciptakan lingkungan belajar yang inovatif. Dan terakhir ada komunikasi positif. Guru membangun komunikasi yang empatik dan terbuka dengan siswa serta melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Membangun budaya mutu di sekolah ada 5 tingkatan. Budaya mutu ditandai oleh pembelajaran berkelanjutan, jaminan mutu, kepemimpinan visioner, pelibatan stakeholder, dan komitmen bersama. Identifikasi kultur sekolah dilakukan melalui observasi sistematis, wawancara, analisis dokumen, dan interpretasi data untuk memahami nilai yang dianut sekolah. Alat ukur kultur sekolah menggunakan kuesioner kultur sekolah yang dirancang untuk mengukur dimensi-dimensi penting seperti kolaborasi antar staf, harapan akademik, kepemimpinan, komunikasi, dan keterlibatan orang tua. Instrumen yang tervalidasi seperti School Culture Survey atau Organizational Culture Assessment instrumen yang diadaptasi untuk konteks sekolah dapat digunakan.
Sedangkan pemetaan kultur sekolah merupakan teknik visual untuk memetakan aspek-aspek kultur yang berbeda dan interaksinya. Ini membantu mengidentifikasi area kekuatan dan peluang perbaikan. Sementara itu, indikator kultur sekolah positif seperti tingkat kehadiran, ketertiban siswa, kolaborasi guru, dan komunikasi efektif dapat dimonitor secara berkelanjutan untuk menilai perubahan kultur dari waktu ke waktu. Pada analisis SWOT kultur sekolah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk merumuskan strategi pengembangan kultur secara efektif. Kemudian ada strategi pengembangan kultur. Strategi pengembangan kultur sekolah meliputi perencanaan strategis, pelibatan keluarga sekolah, implementasi program nilai positif, serta evaluasi dan perbaikan berkata. Pengembangan kultur sekolah merupakan proses jangka panjang yang memerlukan kesadaran, konsistensi, dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Perubahan kultur tidak terjadi secara instan, tetapi melalui serangkaian perubahan kecil yang berkelanjutan dan berfokus pada nilai-nilai inti. Peran kepemimpinan dalam pengembangan kultur sekolah, pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas, menjadi teladan, memberdayakan staf, dan mendorong inisiatif dari bawah ke atas. Pengembangan SDM untuk mendukung kultur sekolah positif melalui program pelatihan berkelanjutan, sistem penghargaan, dan penciptaan lingkungan kerja kondusif yang mendukung kultur positif. Program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan merupakan investasi penting dalam pengembangan kultur sekolah. Pelatihan tidak hanya berfokus pada aspek teknis atau pedagogis, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan interpersonal, manajemen konflik, dan komunikasi efektif yang mendukung terciptanya kultur positif. Membangun kerjasama dan kolaborasi antar guru, kemitraan dengan orang tua, dan jaringan dengan eksternal yang memperkuat kultur profesional dan mendukung pembelajaran. Kolaborasi yang efektif tidak terjadi secara spontan, tetapi perlu dirancang dan difasilitasi secara sengaja. Sekolah perlu menyediakan waktu, ruang, dan struktur yang mendukung interaksi kolaboratif. Penggunaan protokol kolaborasi, agenda yang jelas, dan fasilitas yang efektif dapat menguatkan kualitas kerjasama baik internal maupun eksternal. Inovasi dan kreativitas dalam kultur sekolah. Sekolah dengan kultur inovatif mencatat peningkatan signifikan dalam partisipasi siswa pada kegiatan pembelajaran. Staf menghasilkan 3 kali lebih banyak ide baru dalam lingkungan yang mendorong kreativitas, dan tingkat keberhasilan implementasi program inovatif meningkat di sekolah dengan budaya eksperimentasi. Mendorong ide-ide baru memerlukan penciptaan ruang aman di mana warga sekolah dapat mengekspresikan pemikiran kreatif tanpa takut dikritik. Kepemimpinan yang menghargai pengambilan risiko terukur dan belajar dan kegagalan akan mendorong munculnya inovasi dan berbagai level dalam organisasi sekolah. Implementasi program inovatif memerlukan dukungan sistemik berupa sumber daya yang memadai, pelatihan yang relevan, dan supervisi yang suportif. Program percontohan dan evaluasi formatif dapat membantu menguji dan menyempurnakan ide-ide baru sebelum diterapkan secara kuat. Penggunaan teknologi pembelajaran seperti media digital, platform belajar online, dan aplikasi pendidikan interaktif dapat memperkaya pengalaman belajar dan mempersiapkan siswa untuk dunia yang terus berubah. Resistensi terhadap perubahan diatasi dengan komunikasi transparan, pelibatan aktif, dukungan saat transisi, dan pencapaian cepat. Pada evaluasi kultur sekolah, evaluasi menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif melalui survei, FGD, wawancara, dan review dokumen untuk rencana perbaikan. Studi kasus SMA Teladan Nusantara. Sekolah ini sukses membangun kultur unggul dengan sistem 3P, yaitu prestasi, pelayanan, partisipasi, melalui reformasi kepemimpinan dan inovasi kolaboratif. Peran teknologi dalam mendukung kultur sekolah positif terdapat sistem informasi manajemen sekolah, e-learning dan blended learning, media sosial dan komunikasi digital, dan analitik data pendidikan.
Integrasi teknologi dalam kultur sekolah memerlukan lebih dari sekadar pengaturan, perangkat, dan infrastruktur. Diperlukan pengembangan literasi digital seluruh warga sekolah, kebijakan penggunaan teknologi yang seimbang, dan refleksi kritis terhadap dampak teknologi pada proses pembelajaran dan relasi sosial. Jadi kesimpulan, langkah menuju sekolah berbudaya mutu terdapat poin-poin kunci, yaitu kultur sekolah merupakan fondasi bagi keunggulan pendidikan dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Pelayanan prima menjadi manifestasi kultur positif dan mendorong terbentuknya budaya mutu. Pengembangan kultur sekolah memerlukan pendekatan sistematis, komitmen jangka panjang, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan. Kepemimpinan transformatif dan keteladanan menjadi penggerak utama perubahan kultur. Rencana aksi yang dilakukan penilaian komprehensif terhadap kultur sekolah saat ini. Tetapkan visi dan nilai inti yang akan menjadi landasan kultur yang diharapkan. Kembangkan tim penggerak dengan perwakilan dari berbagai elemen sekolah. Implementasikan perubahan secara bertahap dengan prioritas yang jelas. Bangun sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan. Dan komitmen bersama. Perubahan kultur sekolah memerlukan komitmen bersama dari seluruh warga sekolah. Ini mencakup kesediaan untuk keluar dari zona nyaman, belajar secara berkelanjutan dan berkontribusi aktif dalam penciptaan lingkungan pendidikan yang mendukung keunggulan. Mari jadikan pengembangan kultur sekolah positif sebagai gerakan kolektif yang menciptakan ekosistem pendidikan berkualitas bagi generasi mendatang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.